Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasakan hening yang lebih dari sekadar diam? Suatu saat di mana dunia tampak memudar dan hanya tersisa denyut batin yang merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri sendiri? Bayangkan ada kehadiran yang selalu menyertai, namun tak terlihat, tak terdengar, dan tak bisa dijangkau oleh logika. Kehidupan Anda selama ini mungkin hanyalah permukaan, sementara hakikat sejati menunggu untuk disadari. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyingkap rahasia kesadaran ketuhanan yang mampu mengubah setiap napas menjadi doa dan setiap detik menjadi ladang makrifat. Bab 1. Pintu Kesadaran Ketuhanan. Dalam kesunyian yang menenangkan jiwa, ada panggilan halus yang menyentuh relung terdalam hati. Sebuah suara yang mengajak manusia untuk menatap lebih jauh daripada sekadar dunia yang tampak. Sebuah ajakan untuk menyadari bahwa di balik setiap nafas, detik, dan hembusan kehidupan, ada hadir yang maha menyaksikan, hadir yang tidak bisa ditangkap oleh mata, tetapi terasa di setiap getaran jiwa, membisikkan rahasia eksistensi yang tak terbatas, mengingatkan bahwa kehidupan bukan sekadar rutinitas atau hiruk-pikuk dunia, tetapi sebuah perjalanan menuju kesadaran akan kebesarannya yang melampaui semua batasan. Mengalir seperti sungai yang tenang, namun tak pernah berhenti, mengundang hati untuk tunduk, merenung, dan menemukan kedamaian yang sejati. Setiap manusia di dunia ini sering terjebak dalam gemerlap kesibukan, dalam ambisi dan keinginan yang membuat pandangan terbatas pada hal-hal yang fana. Namun kesadaran ketuhanan hadir seperti cahaya lembut yang menembus kabut kehidupan, membimbing langkah yang tersesat, menuntun setiap hati untuk menyingkap tabir yang menutupi makna hakiki, menghadirkan rasa kagum sekaligus rasa takut yang suci. Sebuah kombinasi yang menenangkan dan menyadarkan bahwa setiap tarikan napas adalah anugerah yang membawa kita lebih dekat pada hakikat sejati. Kesadaran ini bukanlah sesuatu yang bisa diraih melalui pemikiran semata. Bukan pula sekadar pengulangan ritual atau ucapan formal, melainkan sebuah pengalaman batin yang menembus ruang dan waktu, yang mengalir lembut ke seluruh jiwa, mengubah cara melihat dunia dan hubungan dengan sesama, menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, ketenangan yang tak tergoyahkan, serta kesadaran bahwa setiap langkah, perkataan, dan tindakan harus selaras dengan kehadiran yang maha sempurna, yang tak pernah meninggalkan, tak pernah lalai, dan selalu membimbing. Dalam setiap hening, dalam setiap renungan yang tulus, kesadaran ketuhanan menyingkap rahasia kehidupan, membuka mata hati yang selama ini tertutup oleh ilusi dunia, mengajarkan bahwa hidup bukan tentang apa yang dikumpulkan atau dicapai, tetapi tentang bagaimana kita hadir dengan sepenuh hati, bagaimana setiap detik dijadikan ladang refleksi dan ibadah, bagaimana jiwa merasakan denyut kehidupan sebagai manifestasi kasih sayang dan keagungannya yang tak terhingga, sehingga setiap rasa sakit dan sukacita menjadi sarana untuk menyadari kehadirannya yang abadi. Maka dari itu, bab pertama ini menjadi pintu yang lembut namun tegas, mengajak setiap manusia untuk membuka hati, menenggelamkan diri dalam kesadaran yang tak tergantikan oleh dunia, menapaki jalan makrifat dengan penuh ketekunan dan kerendahan hati, merasakan bahwa hidup adalah ruang sakral di mana setiap detik adalah pertemuan dengannya, dan setiap napas adalah kesempatan untuk menyelami hakikat kesadaran ketuhanan yang menyinari batin dengan cahaya yang abadi, menuntun kita menuju kehidupan yang dipenuhi kedamaian, ketenangan, dan pemahaman akan kehadiran yang maha menyertai dalam setiap langkah, tanpa henti, tanpa lelah. Bab 2. Kehadiran yang tak terlihat. Ada suatu kenyataan yang selalu hadir namun jarang disadari oleh manusia, bahwa Allah senantiasa mengelilingi setiap detik kehidupan, hadir dalam setiap helaan napas, dan menyertai setiap langkah meski tanpa terlihat, tanpa suara, namun terasa oleh hati yang terbuka dan jiwa yang mau merenung, seolah ada aliran cahaya halus yang menembus setiap ruang dan waktu, mengingatkan bahwa dunia ini bukanlah milik kita sepenuhnya, bahwa segala sesuatu tunduk pada kehendaknya yang tak terbatas, dan bahwa hidup yang tampak sederhana
atau rumit sesungguhnya adalah panggung untuk menyadari kehadiran yang maha sempurna ini. Kesadaran akan kehadirannya membawa ketenangan yang halus namun kuat, rasa aman yang menembus ketakutan, dan pemahaman bahwa setiap peristiwa, baik yang menenangkan maupun yang mengguncang, adalah pesan tersembunyi yang mengundang jiwa untuk menunduk, merenung, dan menemukan makna yang mendalam. Kehadirannya yang tak terlihat tidak dapat diukur dengan ilmu duniawi maupun dicapai melalui ambisi atau pencapaian, namun dapat dirasakan ketika hati menyingkap tabir kesibukan dunia, ketika pikiran berhenti dari hiruk-pikuk dunia, dan ketika jiwa bersandar pada rasa rendah hati yang tulus. Pada saat itu, manusia merasakan bahwa hidup bukanlah sekadar urutan peristiwa, melainkan ladang sakral untuk menyadari kasih sayangnya, kesempurnaannya, dan perhatiannya yang terus-menerus, yang memelihara, menuntun, dan mengingatkan setiap insan bahwa mereka tidak pernah sendiri. Dalam kesendirian maupun keramaian, kesadaran ini hadir seperti embun yang menyejukkan, lembut namun menembus, mengajarkan bahwa setiap perbuatan, setiap kata, dan setiap niat seharusnya selaras dengan kehadiran yang maha menyertai. Dan bahwa setiap kesalahan atau kelalaian bisa menjadi cermin yang membimbing untuk kembali, memperbaiki diri, dan menyelaraskan hati dengan kehendaknya. Kehadiran yang tak terlihat ini menuntun manusia untuk hidup dengan kesadaran yang mendalam, agar setiap langkah menjadi ibadah, setiap detik menjadi refleksi, dan setiap pengalaman menjadi kesempatan untuk merasakan kasih sayang dan kebesarannya. Namun kesadaran akan kehadirannya juga membawa rasa gentar yang suci, karena ketika jiwa menatap bayangan, ketidaksempurnaan dan kesalahan yang tersembunyi dalam diri, hadirnya menjadi pengingat bahwa tidak ada yang luput dari pengawasannya, bahwa segala sesuatu harus diluruskan, dan bahwa ketundukan kepadanya adalah jalan untuk mencapai kedamaian yang abadi. Gentar ini bukanlah ketakutan yang melemahkan, melainkan rasa hormat yang menenangkan, memurnikan niat, dan menumbuhkan keikhlasan yang dalam, sehingga setiap manusia bisa merasakan ketentraman yang tak tergoyahkan meski dunia terus berubah. Maka bab kedua ini mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup yang sejati bukanlah hidup yang sekadar terlihat oleh mata atau diakui oleh orang lain, tetapi hidup yang hadir sepenuhnya di hadapannya. Merasakan kehadiran yang tak terlihat namun menyelimuti setiap detik, menuntun setiap langkah, dan mengajarkan bahwa hakikat eksistensi bukan tentang apa yang dikumpulkan atau dicapai di dunia, melainkan tentang bagaimana jiwa mampu menembus ilusi dunia, menatap langsung ke cermin batin yang memantulkan kebesarannya, dan hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap napas, setiap hembusan hati, dan setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk mengalami dan meresapi kehadiran yang tak pernah meninggalkan. Bab 3. Jalan menuju makrifat. Makrifat adalah cahaya batin yang muncul ketika manusia berhenti mengejar dunia yang fana dan mulai menoleh ke dalam, menyelami samudra kesadaran yang tak berbatas, di mana setiap gelombang hati membisikkan rahasia tentang Sang Pencipta yang menyelimuti segala sesuatu dengan kasih sayang dan hikmahnya yang tiada terhingga. Jalan menuju makrifat bukanlah jalan yang mudah, karena ia menuntut keberanian untuk menatap bayangan terdalam diri sendiri, mengakui kelemahan, kesalahan dan kekurangan yang selama ini tersembunyi di balik topeng ego dan ambisi. Namun melalui pengakuan itu, jiwa menemukan kebebasan, ketenangan, dan rasa aman yang lahir dari kepasrahan penuh kepada kehendaknya, seolah semua beban duniawi yang melekat pada hati perlahan-lahan larut oleh cahaya yang tak terlihat namun menyinari setiap sudut batin. Dalam perjalanan ini, manusia belajar bahwa makrifat bukanlah sekadar pengetahuan atau pengalaman intelektual, melainkan sebuah kesadaran yang menembus dimensi dunia dan waktu, mengubah persepsi tentang realitas, dan menumbuhkan rasa hormat yang mendalam terhadap setiap ciptaan. Karena setiap fenomena yang tampak adalah manifestasi dari kehendaknya, dan setiap peristiwa, sekecil apapun, adalah cermin bagi manusia untuk memahami kebesaran dan hikmahnya yang tersembunyi di balik tabir kehidupan.
Makrifat menuntun manusia untuk hidup dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang sempurna. Dan melalui kesadaran ini, hati menjadi lembut, jiwa menjadi tenang, dan hidup berubah dari sekadar rutinitas menjadi ibadah yang mengalir, di mana setiap detik menjadi ladang refleksi dan setiap napas menjadi sarana untuk menghadirkan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Namun perjalanan menuju makrifat juga penuh dengan tantangan yang halus namun nyata, karena manusia sering tergoda oleh ilusi dunia, terjebak dalam kesenangan sesaat, atau larut dalam kesedihan yang membelenggu, sehingga hati kehilangan fokus dan jiwa tersesat. Disinilah kesabaran, ketekunan, dan ketundukan menjadi kunci, karena melalui pengulangan doa, renungan, dan kesadaran yang terus-menerus, manusia dapat menyelami hakikat batin, menyingkap tabir yang menutupi cahaya makrifat, dan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Maka bab ketiga ini mengajak setiap insan untuk menapaki jalan makrifat dengan lembut, namun tegas, menyadari bahwa hidup yang sejati adalah hidup yang tersambung dengan kesadaran ketuhanan, di mana setiap detik adalah kesempatan untuk belajar, menyadari, dan hadir sepenuhnya di hadapannya, sehingga jiwa yang dulu gelisah menjadi tenang, hati yang gelap menjadi bercahaya, dan hidup yang semula kosong kini dipenuhi makna yang mendalam, ketenangan yang abadi, dan pemahaman yang menghubungkan manusia langsung dengan hakikat yang tak terlihat, namun selalu hadir, membimbing setiap langkah menuju kehidupan yang penuh cahaya dan rahmat. Bab 4. Hati sebagai cermin kehadiran. Hati manusia sejatinya adalah cermin yang mampu memantulkan cahaya kehadirannya. Namun cermin itu sering ternoda oleh kesibukan, ambisi, dan hawa nafsu yang membuat bayangannya tersembunyi dari penglihatan batin. Hanya ketika hati dibersihkan dari kotoran dunia, ketika kesadaran diarahkan pada yang hakiki, cermin itu mulai memantulkan cahayanya yang lembut namun menembus, memperlihatkan rahasia kehidupan, keindahan ciptaan, dan kedalaman makna yang sebelumnya tak terlihat. Disinilah hati menjadi saksi, bukan hanya bagi dunia luar, tetapi bagi setiap denyut nadi, setiap hembusan napas, dan setiap gerak tubuh yang menyadari adanya Sang Pencipta. Sehingga hidup bukan lagi sekadar aktivitas fisik, tetapi sebuah perjalanan batin yang menuntun manusia untuk menemukan kedamaian, ketenangan, dan kepasrahan yang tak tergoyahkan, di mana setiap pengalaman menjadi ladang pembelajaran spiritual, dan setiap rasa sakit maupun sukacita menjadi cermin untuk menatap hakikat yang lebih tinggi. Ketika hati mampu memantulkan cahayanya, manusia mulai memahami bahwa dunia ini bukan tempat untuk menimbun, melainkan ladang untuk menyadari kehadirannya, menumbuhkan rasa syukur, dan meresapi keindahan yang tak terhingga di balik segala sesuatu. Setiap hembusan angin, setiap sinar mentari, setiap tetes hujan, bahkan setiap detik kehidupan menjadi saksi akan kasih sayangnya yang abadi, mengingatkan bahwa tidak ada ruang yang kosong dari perhatiannya, dan bahwa kesadaran akan kehadirannya adalah sumber ketenangan yang mendalam, yang membimbing jiwa untuk hidup dengan selaras dan penuh pengertian. Namun cermin hati tidak selalu mudah dibersihkan, karena manusia sering tergelincir dalam ilusi dunia, melupakan tujuan sejati, dan terikat oleh nafsu yang membelenggu, sehingga cahayanya tertutupi. Disinilah kesadaran, doa, dan introspeksi menjadi alat untuk mengikis debu yang menutupi hati, memungkinkan cahaya batin bersinar kembali, menuntun manusia untuk hadir sepenuhnya, dan menyadari bahwa setiap langkah yang diambil bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari jalan menuju kedekatan dengannya. Dalam proses ini, hati menjadi guru yang lembut namun tegas, mengajarkan manusia untuk melihat ke dalam, menemukan kesalahan, memperbaiki diri, dan menyesuaikan diri dengan iramanya. Sehingga hidup yang semula dipenuhi kegelisahan berubah menjadi aliran tenang yang selalu sadar akan kehadiran yang maha menyertai. Setiap detik menjadi doa yang terselubung, setiap napas menjadi pengingat, dan setiap pengalaman menjadi sarana untuk memperkuat ikatan batin dengan Sang Pencipta yang tak terlihat namun selalu hadir. Bab 5. Kesadaran dalam setiap napas.
Hidup yang benar-benar tersadarkan adalah hidup yang mampu merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan napas, di mana setiap detik menjadi saksi akan kasih sayang dan kebesaran yang tak terlihat, namun menyelimuti seluruh alam semesta, mengajarkan bahwa tidak ada yang terlepas dari perhatiannya, dan bahwa setiap pengalaman, sekecil apapun, adalah undangan untuk menumbuhkan kesadaran, ketenangan, dan kepasrahan. Ketika manusia mulai menyadari bahwa setiap napas yang masuk dan keluar bukan sekadar proses fisiologis, melainkan komunikasi batin dengan Sang Pencipta, setiap detik menjadi ibadah yang terus mengalir, menghubungkan dunia lahir dengan alam batin yang lebih tinggi, sehingga hidup yang semula terasa hampa kini dipenuhi makna yang dalam, dan setiap rasa sakit maupun sukacita menjadi ladang untuk memperkuat hubungan dengannya yang abadi. Kesadaran dalam napas juga membawa manusia pada pemahaman bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk menumpuk kesenangan atau kekuasaan, melainkan panggung untuk belajar hadir, tunduk, dan merenung, di mana setiap tarikan napas adalah pengingat akan keterbatasan diri dan keagungan yang tak terhingga, sehingga hati yang tersadarkan mampu menerima setiap perubahan, kehilangan, maupun kejutan hidup dengan kelembutan yang luar biasa, seolah setiap detik yang dilewati adalah kesempatan untuk memurnikan niat dan menumbuhkan kesadaran yang lebih tinggi. Namun kesadaran ini tidak datang dengan mudah, karena manusia sering terperangkap dalam rutinitas, tergoda oleh ambisi, atau larut dalam kesedihan yang membuat batin tertutup. Disinilah latihan sabar, doa yang tulus, dan introspeksi menjadi jalan untuk membuka pintu kesadaran, membersihkan hati dari noda yang menutupi cahayanya, dan menuntun jiwa untuk hadir sepenuhnya, menyadari bahwa setiap napas adalah anugerah yang membawa manusia lebih dekat pada makrifat dan kedamaian yang sejati. Dalam praktik kesadaran ini, setiap aktivitas sederhana, duduk, berjalan, bahkan diam, bisa menjadi sarana untuk menghadirkannya. Karena manusia yang tersadarkan mampu menyalurkan perhatian dari dunia lahir ke dimensi batin yang lebih dalam. Menyadari bahwa kehadirannya ada di mana-mana, memancarkan ketenangan dan keindahan yang melampaui kata-kata, dan membimbing setiap langkah menuju kehidupan yang selaras dengan kehendaknya. Maka bab kelima ini mengajarkan bahwa hidup yang penuh kesadaran bukanlah sekadar teori atau idealisme, tetapi pengalaman nyata yang mengalir dalam setiap napas, setiap detik, dan setiap gerak hati, menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta yang abadi, menuntun pada kehidupan yang damai, purna makna, dan syarat cahaya batin yang membimbing setiap insan menuju hakikat sejati, di mana setiap napas menjadi doa, setiap detik menjadi pengingat, dan setiap momen menjadi saksi akan kehadirannya yang tak pernah meninggalkan, menyelimuti dan memelihara dengan kasih sayang yang tak terbatas. Bab 6. Sunyi yang mengajarkan kehadiran. Sunyi bukanlah kekosongan, melainkan ruang suci di mana jiwa dapat menatap dirinya sendiri dan merasakan denyut kehadirannya yang halus namun nyata, sebuah keheningan yang menyadarkan bahwa di balik gemuruh dunia terdapat irama ilahi yang tak pernah berhenti, mengalir lembut melalui setiap napas, setiap detak jantung, dan setiap bisikan hati. Dalam sunyi, manusia belajar untuk menanggalkan hiruk-pikuk kehidupan, menyingkirkan kebisingan pikiran yang menutupi cahaya batin, dan menyadari bahwa kehadirannya selalu dekat, selalu hadir, meski tidak tampak, sehingga setiap momen hening menjadi ladang pembelajaran, menyucikan hati, dan menumbuhkan ketenangan yang abadi. Kesunyian ini juga mengajarkan bahwa kehadirannya bukan sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan ditemukan di dalam diri, dalam kedalaman hati yang mampu mendengar suara halus, merasakan sentuhan batin, dan menafsirkan setiap pengalaman sebagai cermin kebesarannya. Melalui sunyi, manusia mampu memurnikan niat, menenangkan ego, dan menumbuhkan rasa rendah hati yang menjadi gerbang menuju makrifat sejati, di mana hati menyadari bahwa hidup bukan tentang kepemilikan, pencapaian, atau pengakuan, tetapi tentang kehadiran yang sadar dan terus-menerus kepada Sang Pencipta. Namun tidak semua manusia mampu menerima sunyi dengan lapang hati,
Karena seringkali kesepian terasa menakutkan, mengguncang, atau membuat gelisah. Disinilah kesabaran, doa, dan ketekunan menjadi kunci. Karena melalui proses penerimaan, manusia belajar bahwa sunyi adalah guru yang lembut, namun tegas, mengajarkan untuk melihat batin, menemukan kelemahan, dan menumbuhkan kesadaran yang lebih dalam. Sehingga setiap detik yang dilalui dalam keheningan membawa manusia lebih dekat pada keabadian yang penuh cahaya dan kasih sayangnya. Sunyi juga menyingkap misteri kehidupan yang sering tersembunyi di balik kesibukan, mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya masing-masing, dan bahwa kehadirannya bisa dirasakan dalam diam, dalam perenungan, bahkan dalam kesendirian yang penuh makna, di mana manusia menyadari bahwa dunia ini hanyalah panggung sementara, sedangkan keabadian dan kedekatan dengannya adalah tujuan yang sesungguhnya. Maka bab ke-6 ini mengundang setiap insan untuk meresapi sunyi sebagai ruang sakral, untuk membuka hati dan batin terhadap kehadiran yang tak terlihat namun selalu ada, menumbuhkan kedamaian yang tulus, dan menyadari bahwa setiap momen sunyi adalah kesempatan untuk belajar hadir sepenuhnya, memperdalam hubungan dengan Sang Pencipta, dan menapaki jalan makrifat yang membawa hidup menjadi lembut, penuh cahaya dan syarat makna yang hakiki, di mana setiap detik menjadi doa dan setiap napas menjadi pengingat akan kasih sayang dan kebesarannya yang abadi. Bab 7. Menatap hakikat diri. Menatap hakikat diri adalah perjalanan yang menuntut keberanian dan kerendahan hati, karena di balik topeng yang selama ini kita kenakan tersembunyi segala kelemahan, kesalahan, dan bayangan diri yang sering diabaikan. Namun ketika manusia mampu menatap batin dengan jujur, ia menemukan bahwa semua itu bukanlah aib semata, melainkan cermin untuk memahami diri sendiri, merasakan keterbatasan, dan menyadari bahwa setiap kesalahan adalah undangan untuk memperbaiki, setiap luka adalah guru yang lembut, dan setiap pengalaman adalah pintu menuju kedalaman batin yang mampu menuntun manusia pada kesadaran akan kehadirannya yang tak pernah meninggalkan. Dalam proses ini, manusia belajar bahwa diri sejati bukanlah apa yang tampak di mata dunia, bukan status, harta, atau pengakuan, tetapi inti ruhani yang tersambung langsung dengan Sang Pencipta. Sebuah kesadaran yang halus namun kuat, mampu menembus lapisan ego dan nafsu yang menutupi cahaya batin, sehingga hidup bukan lagi sekadar pergerakan fisik atau pencapaian materi, tetapi perjalanan spiritual yang membawa setiap insan pada ketenangan, pengertian, dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Menatap hakikat diri juga mengajarkan manusia untuk tidak terjebak dalam penilaian atau penghakiman, karena setiap orang membawa perjalanan batin yang unik, dan hanya melalui introspeksi dan perenungan yang tulus hati, manusia mampu memahami hakikat hidup yang lebih luas, menghargai keberadaan orang lain, dan menumbuhkan rasa kasih sayang yang lahir dari kesadaran bahwa kita semua adalah makhluk yang terselubung dalam rahmat-Nya yang abadi. Namun perjalanan menatap hakikat diri sering menimbulkan rasa gentar dan getir, karena manusia menghadapi bayangan-bayangan yang tak nyaman, menghadapi ketidakmampuan, kekurangan, dan kerentanan yang selama ini tersembunyi. Disinilah kerendahan hati menjadi kunci, karena dengan hati yang tunduk, jiwa mampu menerima realitas, belajar dari setiap pengalaman, dan menyalurkan energi batin untuk tumbuh dan berkembang dalam cahaya kesadaran yang hakiki. Maka bab ke-7 ini mengundang setiap insan untuk menatap dirinya sendiri, bukan dengan takut atau malu, tetapi dengan kesadaran dan kelembutan, menyadari bahwa hakikat diri adalah gerbang menuju pemahaman akan Sang Pencipta, bahwa setiap refleksi batin adalah undangan untuk mendekat, dan bahwa hidup yang tersadarkan pada hakikat diri adalah hidup yang penuh makna, damai dan selaras dengan cahaya ilahi, yang membimbing setiap langkah manusia menuju kehidupan yang abadi, lembut, dan syarat rahmat-Nya yang tak terbatas. Bab 8. Cahaya kesadaran dalam kehidupan. Cahaya kesadaran adalah sinar lembut yang menembus kegelapan batin, mengubah pandangan terhadap dunia dan diri sendiri, membawa manusia pada pemahaman bahwa setiap peristiwa, setiap pengalaman, dan setiap hubungan adalah sarana untuk menyadari
kebesarannya yang tak terbatas. Cahaya ini tidak hanya menerangi jalan di luar, tetapi juga menembus relung terdalam hati, menghadirkan kehangatan yang menenangkan, ketenangan yang mengisi setiap ruang kosong, dan pengertian yang melampaui logika manusia, sehingga setiap langkah yang diambil terasa selaras dengan kehendaknya, dan setiap detik kehidupan menjadi kesempatan untuk merenung, bersyukur, dan memperkuat ikatan batin dengan Sang Pencipta. Ketika manusia mampu menyadari cahaya ini, segala sesuatu yang tampak rumit, menakutkan, atau membingungkan perlahan-lahan berubah menjadi pelajaran, menjadi guru yang lembut namun tegas, mengajarkan bahwa tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang lepas dari perhatiannya, dan bahwa setiap pengalaman adalah undangan untuk menumbuhkan kesadaran, ketenangan, dan kerendahan hati. Dengan demikian, hidup yang semula terasa berat kini menjadi perjalanan yang penuh makna, di mana setiap langkah dan setiap napas adalah sarana untuk mendekat, meresapi, dan menyatu dengan cahaya yang menuntun manusia menuju kedamaian yang hakiki. Namun, cahaya kesadaran ini sering tertutupi oleh hiruk-pikuk dunia, oleh ambisi, nafsu, dan kekhawatiran yang membuat manusia lupa akan hakikat hidup yang sejati. Disinilah latihan kesadaran, doa yang tulus, dan renungan yang dalam menjadi sarana untuk membuka tabir batin, membebaskan hati dari beban yang menutupi cahaya, dan membimbing jiwa untuk hadir sepenuhnya, sehingga setiap peristiwa dapat dipahami, diterima, dan diresapi dengan ketenangan yang lahir dari kesadaran akan kehadirannya. Cahaya ini juga menumbuhkan kebijaksanaan yang lembut, kemampuan untuk melihat lebih dari sekadar permukaan, memahami hakikat tersembunyi di balik setiap kejadian, dan merasakan bahwa setiap hubungan, baik dengan manusia maupun alam, adalah refleksi dari keindahan dan kehendaknya yang sempurna. Dalam kesadaran ini, manusia belajar untuk menjalani hidup dengan penuh perhatian, menghadirkan kasih sayang, dan menyelaraskan hati dengan ritme ilahi yang tak pernah berhenti. Maka bab ke-8 ini mengajak setiap insan untuk menyalakan cahaya kesadaran dalam setiap langkah dan napas, menyadari bahwa hidup yang tersadarkan adalah hidup yang dipenuhi kedamaian, keindahan, dan makna, di mana setiap detik menjadi ladang pengingat akan kehadirannya, setiap napas menjadi doa yang terselubung, dan setiap pengalaman menjadi sarana untuk menyatu dengan cahaya yang menuntun jiwa menuju makrifat, ketenangan, dan kehidupan yang syarat rahmatnya yang abadi. Bab 9, menyatu dengan kehendak ilahi. Menyatu dengan kehendak ilahi adalah pengalaman batin yang lembut namun mendalam, di mana manusia belajar untuk melepaskan kontrol, membiarkan setiap langkah dan peristiwa mengalir sesuai dengan iramanya yang tak terbatas, sehingga hati menjadi lapang, pikiran tenang, dan jiwa merasakan kedamaian yang tak bisa dicapai melalui pencapaian duniawi. Dalam penyatuan ini, manusia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan kebetulan, bukan sekadar hasil usaha sendiri, melainkan manifestasi dari rencananya yang sempurna, di mana setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, menjadi sarana untuk memperdalam kesadaran, menumbuhkan kerendahan hati, dan mendekatkan diri pada hakikat yang sejati. Sebuah proses yang mengubah cara melihat dunia dan memaknai hidup secara keseluruhan. Penyatuan dengan kehendaknya bukan berarti pasif atau menyerah, tetapi sebuah keterbukaan batin yang lembut, di mana manusia mampu menerima setiap kejadian dengan penuh kesadaran, bersyukur atas karunia, dan belajar dari ujian yang muncul, karena setiap momen mengandung pelajaran tersembunyi yang menuntun manusia untuk menyesuaikan diri dengan ritme ilahi, menumbuhkan ketenangan, dan menemukan kepuasan yang hakiki, jauh dari hiruk-pikuk dunia dan ambisi ego yang semu. Namun proses ini menuntut keberanian untuk menghadapi diri sendiri, menyingkap topeng ego, dan mengakui keterbatasan yang selama ini menutupi cahaya batin. Melalui introspeksi yang tulus, doa yang kontinu, dan refleksi yang mendalam, manusia mampu menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak ilahi, menemukan ruang batin yang lapang, dan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk menyatu dengannya, sehingga segala kegelisahan, rasa takut,
dan keraguan perlahan larut dalam cahaya yang menenangkan. Penyatuan ini juga mengajarkan manusia untuk melihat setiap makhluk, setiap peristiwa, dan setiap aspek kehidupan sebagai cermin kebesarannya, sehingga setiap interaksi menjadi sarana untuk menumbuhkan kasih sayang, empati, dan pengertian yang lahir dari kesadaran batin, bukan sekadar respons emosional atau kepentingan diri. Dalam kesadaran ini, manusia belajar bahwa hidup yang benar-benar bermakna adalah hidup yang selaras dengan kehendaknya, di mana setiap langkah dan setiap pilihan membawa kedamaian, ketenangan, dan keberkahan yang abadi. Maka bab ke-9 ini mengajak setiap insan untuk menyelami pengalaman menyatu dengan kehendak ilahi, memahami bahwa hidup yang tersadarkan bukanlah tentang menuntut atau memaksakan, melainkan tentang hadir, tunduk, dan menyatu dengan iramanya. Sehingga setiap napas menjadi doa yang hidup, setiap detik menjadi ladang refleksi, dan setiap langkah menjadi ekspresi dari kesadaran yang mendalam akan kebesaran, kasih sayang, dan hikmahnya yang tiada batas, menuntun jiwa menuju kehidupan yang syarat makna, damai, dan penuh cahaya batin. Bab 10. Hidup dalam kehadirannya. Hidup dalam kehadirannya adalah pengalaman paling lembut namun paling mendalam yang dapat dirasakan manusia, di mana setiap detik, setiap napas, dan setiap denyut nadi menjadi ladang kesadaran yang menyadarkan bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa segala sesuatu berada di bawah pengawasan, kasih sayang, dan hikmahnya yang abadi. Ketika hati menyadari kehadiran ini, seluruh dunia yang semula tampak kacau dan membingungkan berubah menjadi ruang suci yang syarat makna, di mana setiap peristiwa adalah undangan untuk hadir sepenuhnya, untuk merenung, bersyukur, dan menyesuaikan diri dengan irama ilahi, sehingga hidup tidak lagi semata-mata tentang pencapaian, kepemilikan, atau pengakuan, tetapi tentang kemampuan untuk hadir, menyadari, dan menyatu dengan kesadaran yang tak terlihat namun selalu ada. Kehadirannya ini menumbuhkan rasa aman yang dalam, ketenangan yang hakiki, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengamatan batin. Karena setiap langkah yang diambil dengan kesadaran akannya dipandu oleh cahaya yang menuntun, memurnikan niat, dan menajamkan persepsi terhadap makna hidup. Setiap kesulitan menjadi sarana untuk memperkuat keteguhan hati. Setiap kebahagiaan menjadi cermin bagi kasih sayangnya. Dan setiap momen kehidupan menjadi ladang untuk memperdalam makrifat dan pengertian tentang hakikat eksistensi. Hidup dalam kehadirannya juga mengajarkan manusia untuk menanggalkan segala keterikatan yang menutupi cahaya batin, untuk melepaskan ego, ambisi, dan hawa nafsu yang sesaat, sehingga hati mampu menjadi lapang, pikiran jernih, dan jiwa merasakan ketentraman yang abadi. Dengan kesadaran ini, setiap napas yang diambil menjadi doa, setiap langkah yang dilalui menjadi ibadah, dan setiap pengalaman sekecil apapun menjadi sarana untuk menyadari kebesarannya yang tak terbatas. Namun kehadiran ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau dicapai melalui usaha lahiriah semata, melainkan melalui latihan batin yang terus-menerus, doa yang tulus, renungan yang mendalam, dan kesadaran yang konsisten dalam setiap aktivitas, sehingga manusia belajar untuk hadir sepenuhnya, menerima dan menyelaraskan diri dengan ritmenya, menemukan ketenangan, keindahan, dan kebahagiaan yang lahir dari penghayatan batin yang murni. Maka bab ke-10 ini menutup perjalanan panjang menuju kesadaran ketuhanan dengan ajakan untuk hidup dalam kehadirannya setiap saat. Menyadari bahwa hidup yang tersadarkan bukanlah tentang apa yang tampak atau dicapai di dunia, tetapi tentang bagaimana jiwa mampu hadir, tunduk, dan menyatu dengan cahayanya yang abadi, menumbuhkan kedamaian, kebijaksanaan, dan makna yang hakiki. Kesadarannya selalu ada, meski tak terlihat. Setiap napas adalah kesempatan untuk hadir, setiap detik adalah ladang makrifat. Biarkan hidup Anda tersinari oleh kehadirannya, dan rasakan kedamaian yang abadi di setiap detik kehidupan.